kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ambil dengan sikap doa. Waktu dan tempat kami persilakan Saudara Fernando. Bapa, benar Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu di mana Engkau masih mengumpulkan kami, anak-anak-Mu di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dapat berbau harum di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau berkati agar firman-Mu ini dapat menjadi rema, dapat menjadi surulang ke dalam kehidupan kami. Engkau berkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau menguasai dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar firman-Mu ini bukan kehendak anak-Mu yang jadi, tapi kehendak mulai yang jadi ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, waktu kedepannya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pertama-tama saya perkenalkan diri ya, mungkin ada ibu-ibu yang udah kenal saya, tapi mungkin ada juga yang belum. Jadi perkenalkan, nama saya Fernando Talebong, saya mahasiswa praktek 2 bulan ya dari STTRI Jakarta. Saya itu aslinya dari Sulawesi Selatan. Salam kenal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pembacaan kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30.
Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tema kita dari Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini yaitu harapan yang pasti. Harapan yang pasti. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap menjalani kehidupan kita, kehidupan beriman kita sebagai orang percaya, tentu saja kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pengharapan ya. Setiap hari pasti kita mempunyai pengharapan. Karena ketika kita berpengharapan, kita mempunyai ada alasan mengapa kita untuk hidup. Nah, ketika seseorang dalam keadaan down ya, dalam keadaan terendah dalam kehidupannya, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah relasi, entah itu masalah keluarga atau masalah pribadinya sendiri. Sekarang ya anak muda banyak juga tuh bilang mental health issue, kesehatan mental juga itu sangat banyak, kesepian atau mungkin itu dalam keadaan terendah itu dengan apa orang itu dapat bangkit kembali. Saya rasa tentu saja dengan pengharapan. Pengharapan membuat kita percaya dan membuat kita sebagai trigger kita untuk bisa bangkit kembali dari masa-masa kekelaman kita, Bapak Ibu. Pada tanggal 9 Maret 2024 ini ada suatu berita ya di Jakarta itu yang sangat ironi gitu, sangat ironi dalam kehidupan kita dan ternyata ini sering terjadi gitu. Salah satunya contohnya tanggal 9 Maret 2024 ini di Jakarta Utara itu namanya di Penjaringan. Di situ ada berita satu keluarga 4 orang ya, anak, ibu dan 2 orang anaknya itu bunuh diri gitu. Bunuh diri. Mereka tinggal di apartemen. Terus mereka itu sama-sama ikat tangannya bersama-sama. Terus mereka itu terjun gitu dari rooftop dan kemudian mati gitu. Nah, punya selidiki banyak sih yang bilang, oh ini gara-gara faktor A, ini gara-gara faktor B, ini gara-gara faktor C lah. Tapi saya lihat ya, pasti keluarga ini seolah-olah
bukan seolah-olah, pasti keluarga ini dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan terendah dalam hidup mereka. Mereka salahnya di mana? Mereka seolah-olah tidak mempunyai pengharapan untuk hidup lagi. Mereka seolah-olah hidupnya sudah hancur. Ya mungkin pasti kita tidak tahu seberapa berat masalah yang mereka hadapi, tetapi saya yakin pada saat itu mereka sudah kehilangan harapan. Dan sayangnya mereka memutuskan untuk bunuh diri, dan saya sangat kasihan juga ya kepada anaknya gitu ya. Anaknya juga diikat tangannya terus diajak lompat gitu. Kasihan banget gitu. Itu satu keluarga yang sempat viral tahun ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di internet gitu. Nah, ternyata memiliki pengharapan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tentu saja bukan cuma orang Kristen yang harus berpengharapan, tetapi orang Kristen juga harus berpengharapan. Orang-orang di luar Kristen juga pasti mempunyai harapan untuk hidup kan. Tapi kita juga orang-orang Kristen, kita harus memiliki pengharapan. Nah, kita orang Kristen dalam Alkitab sudah menjelaskan bahwa pengharapan kita itu adalah pengharapan yang memberikan janji-janji yang pasti. Harapan kita itu adalah harapan yang pasti, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya dalam kehidupan ini. Nah, hari ini dari Roma ini ya, dari Roma 8 ayat 18 sampai 30 kita belajar dari janji Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Jadi kalau misalnya dalam Alkitab itu dari Roma, Filipi, dan Efesus itu seterusnya bukan dibilang kitab, itu namanya surat karena dituliskan. Nah, Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang panjang dan juga banyak pelajaran teologisnya dan juga yang berpengaruh dalam surat-surat Paulus yang lainnya. Surat Paulus itu sangat banyak menulis surat dalam Perjanjian Baru. Dan surat ini tulis agar jemaat di Roma tahu bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap keadaan mereka dan bagaimana mereka bersikap terhadap pemerintah pada saat itu. Surat ini ditunjukkan kepada orang yang bukan Yahudi juga. Surat ini ditulis Paulus saat berada di Korintus di rumah Gaius. Nah, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, pada saat itu ada sebuah penderitaan yang dialami jemaat di Roma. Begitu juga dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi penderitaan itu bukan cuma zaman sekarang, tetapi saya rasa ada di setiap zamannya. Zaman dulu juga mereka mengalami penderitaan. Banyak penderitaan pada zaman ini yang juga dialami ya. Kita juga alami. Dan pastinya banyak juga penderitaan, entah itu kalau pada saat itu saya yakin karena penjajahan yang dilakukan kepada mereka itu sangat, tentu saja hidup dalam masa penjajahan itu sangat tidak enak. Saya tidak pernah mengalaminya, tetapi ketika saya menonton film dan ketika saya mendengar cerita-cerita dari nenek-nenek saya bagaimana mereka dulu dijajah dari Jepang, saya punya nenek yang masih hidup waktu itu menceritakan kepada saya. Itu sangat tidak enak gitu, apalagi pada zaman Jepang. Nah juga pada zaman ini juga ya, kita tahu bahwa mereka di bawah ini ya, penjajahan. Dan pastinya juga kehidupan mereka sebagai orang Kristen mula-mula itu sangat terdesak juga ya, sangat didesak juga oleh orang-orang Yahudi. Nah pastinya banyak juga penderitaan yang terjadi. Misalnya relate juga ke kehidupan kita orang percaya sekarang. Mungkin kita orang percaya sekarang tidak menderita karena penjajahan, kita tidak menderita karena tekanan di bawah penjajah mungkin galak, sangat, dan segala macamnya. Mungkin kita menderita secara apa? Mungkin saja secara relasi kita, mungkin saja karena ekonomi yang tidak stabil, dan mungkin banyak tempat juga ya sekarang misalnya kelaparan yang terjadi dan perang, apalagi sekarang kita tahu ya sekarang lagi marak-maraknya peperangan antara Israel dan Palestina. Yang Hamas itu sangat, saya lihat videonya sangat banyak anak-anak kecil yang masih balita gitu, yang masih jalan-jalan kecil-kecil yang nggak tahu mungkin apa-apa gitu harus mati gitu. Saya rasa waduh ini kayak kasihan sekali ya, penderitaan seperti itu ya, pemberontakan dan sebagainya. Nah baik
tidak hanya penderitaan di luar sana, tetapi juga kita lihat penderitaan di bangsa kita, kota kita, gereja kita, keluarga kita, ataupun juga apa yang kita alami secara pribadi ya. Kita tahu juga bangsa kita sekarang dari peralihan pemerintahan sampai sekarang, ekonomi sekarang lagi tidak bagus, dan juga itu berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak sekali ya, negara kita sekarang banyak sekali kasus korupsi ya, sampai triliunan. Betapa pejabat-pejabat yang menikmati kekayaan-kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa hanya dinikmati sendiri gitu. Dan inilah penderitaan-penderitaan juga yang mungkin kita sebagai orang-orang yang mungkin kita tidak terlalu merasakan juga, tetapi mungkin ada juga yang saya melihat ya berita ya, ada beberapa banyak tempat ya yang sangat berdampak pada saat ekonomi itu sangat turun gitu, apalagi di pelosok-pelosok daerah. Nah, kita sampai sekarang bukan berarti bebas dari penderitaan, tetapi kita semua sama mengalami penderitaan dan pergumulan hidup masing-masing. Tetapi apapun masalah dan penderitaan kita, Rasul Paulus menasihatkan kita ya, mengajarkan kita untuk tetap berharap dan melihat tentang kemuliaan yang akan kita terima nanti. Sebab saat kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, apapun masalah yang kita alami, tetap ada berkat Tuhan. Berkat apa? Penyertaan Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, bahwa penyertaan Tuhan itu adalah salah satu berkat yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Ada dalam kitab, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu adalah salah satu berkat Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Nah, apapun masalah dan dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, kita tahu bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Nah, kenapa ayat ini muncul ya, 18 dan juga 28 tadi? Karena ada penderitaan yang terjadi dan juga telah dijelaskan ayat 28, dan kita tahu sekarang. Rasul Paulus tahu dan mengetahui serta pernah mengalami kondisi di tengah setiap penderitaannya, dan ia melihat pertolongan dan pekerjaan tangan Tuhan, sehingga ia terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita lihat kehidupan kita sekarang atau mungkin ke belakang. Kita ada sampai pada saat itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita ada sampai saat ini, sampai sekarang ini itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan. Kita punya Allah yang Immanuel, Allah beserta kita. Rasul Paulus memberi nasihat ke jemaat di Roma sebab ia pernah dan telah mengalami segala penderitaan. Tentu saja Rasul, kalau orang memberikan nasihat, tentu saja dia sudah mengalami hal tersebut, bukan? Misalnya saya misalnya tidak bisa memberikan nasihat kepada bapak ibu yang sudah mempunyai anak atau mempunyai cucu. Karena kenapa? Karena saya belum mempunyai anak atau cucu, jadi saya belum mempunyai pengalaman itu. Atau misalnya saya memberikan nasihat kepada bapak ibu tentang resep makanan, sedangkan bapak ibu sudah sangat ahli dalam bidang memasak atau gitu, sedangkan saya belum punya pengalaman memasak. Jadi saya tidak bisa memberikan nasihat ketika saya belum mempunyai pengalaman itu. Tetapi di sini Rasul Paulus memberikan nasihat karena dia sudah mengalaminya, dia sudah mengalami penderitaan itu. Nah, saya bacakan ya di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur.
aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu, berapa? Ada berapa tadi yang dari bacaan ini? Dari 3 ayat ini ya. Ada berapa penderitaan yang telah dialami oleh Rasul Paulus? Dan salah satu yang saya ini, 1 kali aku dilempari dengan batu. Wah, kalau saya di posisi seperti itu, saya udah kayak, aduh, rasanya pengen nyerah itu, apalagi dilempari dengan batu. Tapi apa? Paulus enggak. Dia enggak stop, dia enggak stuck. Dia tetap maju gitu. Karena itu dia memberikan nasihat ini kepada kita. Rasul Paulus pernah mengalami penderitaan itu, maka ia menasihati kita. Banyak hal yang telah Rasul Paulus alami, dan oleh sebab itu ia menasihati jemaat di Roma dan juga menasihati kita ya lewat suratnya ini. Dan untuk itu kita harus apa? Untuk terus hidup dalam pengharapan. Sebab kita memiliki apa? Kita memiliki harapan yang pasti. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus berharap selain yang saya bilang tadi? Kalau kita nggak punya pengharapan, tentu saja hidup kita akan datar aja. Kita tidak tahu harus kemana, kita tidak tahu harus berbuat apa ke depannya, kita tidak tahu tujuan hidup ini apa. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai harapan dan kita harus terus berharap. Kita tahu yang pertama bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama, work together ya, bersama-sama. Allah menjadi partner kita. Nah, di dalam bahasa artinya, di dalam bahasa aslinya ya, Alkitab di Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, dan artinya itu bahwa Allah itu bekerja bersama dengan kita. Rasul Paulus bekerja bersama Tuhan dalam setiap hal di dalam pelayanannya. Sebab mujizat Tuhan terjadi saat kita melakukan bagian kita. Bekerja bersama-sama bukan berarti kita itu bekerja sendiri dan Tuhan kerja sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus ingat salah satu prinsip yang paling penting dalam Alkitab, yaitu dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru dan pada saat kita sekarang ya. Kedaulatan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Saya ulangi, kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, tugas kita adalah melakukan bagian kita. Nah, kata ini berbentuk ya masa sekarang yang berarti kita harus lakukan. Jangan ditunggu-tunggu atau bilang nanti dulu. Sekarang kita harus tahu, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Menjadi partner juga bicara harus sesuai dengan kesepakatan Tuhan, harus sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan. Nah, kalau kita nggak sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan atau Alkitab itu sendiri yang telah diberikan kepada kita nggak mungkin bekerja sama dengan Tuhan. Saya yakin kalau kita seolah-olah hanya ingin menunjukkan ego kita hanya bekerja sesuai dengan apa mau kita. Tetapi di sini bekerja sama dengan Tuhan, berarti kita harus sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan atau kesepakatan dengan Tuhan. Kita harus memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan, hati yang sama dengan hati Tuhan. Kita mau melayani. Nah, Bapak Ibu, jadi apapun yang kita alami sekarang, apapun pergumulan dan penderitaan yang kita alami sekarang, ingatlah bahwa Allah bekerja sama dengan kita sekarang. Begitu pula juga dengan kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan skill kita sendiri, bukan mengandalkan kehebatan kita sendiri, pemikiran kita. Nah, terkadang banyak apalagi juga ya dalam kehidupan realita kita sekarang di gereja juga ada loh. Terkadang banyak orang yang merasa hebat, mereka sudah berusaha mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada saatnya Tuhan membawa kita ke dalam suatu keadaan di mana kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membantu kita keluar dari keadaan itu. Karena itu, marilah untuk libatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru juga sangat menekankan hal ini. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Salah satu contohnya Raja Daud. Raja Daud ketika mau maju berperang melawan musuhnya, orang musuh bangsa Israel pada saat itu, tentu saja dia berdoa. Tetapi setelah dia berdoa, Tuhan,
Misalnya ya, Tuhan berikan kami kemenangan. Nah setelah berdoa tidak mungkin dicatat ya. Tidak mungkin Daud itu langsung setelah berdoa dia langsung duduk atau dia langsung tidur atau leha-leha lagi itu. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud tetap berdoa. Ketika berdoa dia tetap apa? Dia tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai apa? Partnernya Tuhan. Dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Dia mengatur strategi dan tentu saja dia tetap maju berperang. Gak mungkin kan dia bisa menang kalau nggak dia mengatur strategi. Daud juga melakukan bagiannya. Dan juga Rut, banyak sekali tokoh-tokoh dan semua tokoh-tokoh Alkitab yang pasti melakukan tanggung jawabnya gitu. Karena itu penting sekali kita harus belajar bahwa kedaulatan Allah itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita juga harus terus bekerja. Kita harus berpengharapan dalam kehidupan kita setiap saat sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Petrus mengalami mujizat saat menangkap ikan di danau misalnya di Genesaret. Sebab ia melakukan bagiannya. Ia bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Nah, dia melakukan bagiannya di saat itu. Nah, saat kita taat melakukan bagian kita, maka kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang kedua, yang perlu kita pelajari bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal, ini berarti dalam setiap aspek kehidupan kita ya sebagai orang percaya. Rasul Paulus percaya bahwa apapun yang ia alami, baik suka maupun duka, ada di dalam tangan Tuhan yang bekerja merancangkan kebaikan dalam kehidupannya. Nah, misalnya kisah Yusuf nih. Yusuf merupakan salah satu contoh yang seperti saya bilangkan juga tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kisah Yusuf ini merupakan salah satu contoh Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidupnya. Banyak hal yang Yusuf alami. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan dijual. Dia difitnah oleh istri Potifar, dipenjara. Tapi apa yang dia alami? Apakah dia benci sama saudara-saudaranya? Tidak. Dia tetap apa? Yang ia alami, ia tetap melihat janji Tuhan. Ia tidak kehilangan pengharapan dalam setiap siklus, dalam setiap fase-fase yang sangat menyedihkan ya, lembah kekelaman dalam kehidupannya. Tapi ia tidak kehilangan pengharapan, Bapak Ibu. Dan dia terus berpengharapan dan terus melakukan bagiannya dengan baik. Nah, kita perlu belajar ya, bahwa apapun yang kita alami, dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam fase kehidupan ini, kita harus melihat bahwa dalam titik ini pasti ada harapan Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, tapi memang sebagai manusia seringkali kita itu lebih mudah kita berpengharapan dalam situasi yang baik-baik saja dalam kehidupan ini. Ya, mungkin ketika kita oke-oke aja, kita sehat, kita bla 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 segala macam semuanya positif, akan sangat mudah kita untuk berpengharapan. Tapi bagaimana kalau dibaliknya? Kalau kita yang dalam situasi terdesak, di saat kita situasi yang sangat terjepit gitu, apakah kita mudah untuk berpengharapan? Ada satu film yang saya pernah nonton, saya lupa judulnya. Ini film wajib yang kami nonton sebagai anak-anak STT. Di situ ada satu penginjil. Nah, satu penginjil ke Jepang gitu ya. Penginjil ini menginjili sudah ada jemaatnya gitu ya, satu jemaatnya. Tetapi pada saat itu pemerintah suruh dia untuk injak salah satu simbol, kalau nggak salah satu simbol apa ya, Kristenan ya. Kalau nggak salah ada salibnya gitu ya. Kalau dia tidak injak, maka jemaatnya akan dibunuh. Itu salah satu situasi yang membuat dia sangat terjepit. Apakah dia masih mempunyai pengharapan pada saat yang terjepit terdesak seperti itu? Nah, filmnya memang agak panjang. Nanti kalau saya lupa judulnya Bapak Ibu, tapi saya ingat sekali pesannya gitu. Dia disuruh injak simbol ini. Kalau dia injak, berarti dia menyangkal imannya di hadapan Tuhan. Nah, kalau dia injak, jemaatnya selamat. Kalau dia tidak injak, jemaatnya akan dibunuh gitu. Itu situasi
yang sangat terdesak gitu, terjepit. Bagaimana dia bisa melihat pengharapan gitu? Karena udah di depan matanya, udah satu persatu jemaatnya udah dibunuh gitu. Dan sangat ironi. Tetapi apakah dia terus berpengharapan dalam Kristus? Apakah dia masih memegang imannya gitu? Nah, filmnya memang agak menggantung ya. Tetapi mungkin ini bisa jadi refleksi bagi kita semua ya. Apakah kita masih memiliki pengharapan dalam kehidupan kita ketika situasi kita di fase yang sangat dalam, di fase yang kayak seolah-olah tidak ada lagi pengharapan dalam pemikiran kita. Nah, itu mungkin bisa jadi refleksi pada saat ini, pada saat kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, jangan lihat, ya, kita juga perlu lihat proses, tetapi jangan terpaku pada prosesnya. Tapi lihatlah janji Tuhan. Jangan terlalu fokus terhadap prosesnya, tetapi lihatlah masa depan yang Tuhan sediakan pada saat kita melewati setiap proses pergumulan dan penderitaan kita. Nah, misalnya seorang pendaki gunung akan menikmati keindahan saat ia berada di puncak, bukan pada saat ia sedang memanjat tebing demi tebing. Kalau kita melihat dan terlalu terpatok dengan proses, kita akan terlalu cenderung untuk akan mengeluh dan mungkin kita akan menyerah. Tetapi jadikan keindahan di atas gunung itu yang kita mau daki sebagai tujuan akhir kita. Nah, selesaikan proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati dan jangan berhenti berpengharapan di tengah jalan untuk melihat keindahan yang Tuhan sediakan buat kita kelak. Setiap kita baru bisa melihat pelangi setelah hujan. Dan yang ketiga, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, pastinya kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab apa yang baik bagi Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Apa yang terbaik bagi kita menurut pemikiran kita manusia yang terbatas ini belum tentu baik bagi Allah. Belum tentu baik bagi sekeliling kita. Sesuatu yang bermanfaat akan kita dapatkan saat kita bekerja sama dengan Tuhan. Kisah Yusuf dalam kitab Kejadian tadi mengajarkan bahwa saat kita tahu siapa diri kita dan apa bagian kita, maka sesuatu yang berguna dan bermanfaat pasti akan kita terima kelak. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kejadian 50 ayat 20 saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu apapun yang ia alami, ada Tuhan yang mendatangkan kebaikan buat dia dan orang banyak. Ada suatu kebaikan yang bisa dinikmati orang banyak saat kita terus hidup dan berpengharapan. Yusuf berpengharapan dalam setiap fase kehidupannya, dan akhirnya bukan dia sendiri yang menikmati, keluarganya yang bahkan saudara-saudaranya yang tadi mengkhianati dia juga menikmatinya. Bahkan dari mereka itulah lahir suatu bangsa Israel. Hidup yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, apapun yang kita alami, maka dalam perenungan kita pada malam hari ini, teruslah percaya dan beriman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita perlu ketahui bahwa janji ini hanya didapat oleh orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, marilah sebagai orang percaya, orang-orang yang beriman dalam Yesus Kristus, marilah kita untuk hidup terus berpengharapan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami sama-sama merenungkan pada saat ini, yang telah kami baca bersama-sama ya Bapa.
Dan kiranya firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa betapa pentingnya Bapa kami harus terus berharap, mempunyai pengharapan dalam kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Karena kami tahu ya Bapa, kami mempunyai harapan yang pasti hanya di dalam nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang menguatkan kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami agar kami tidak kehilangan pengharapan dalam kehidupan kami. Bapa, sertailah kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita serahkan kepada Allah. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berkat Tuhan melalui firman-Nya, hamba-Nya yang membawakan ya. Terima kasih kepada Saudara Fernando atas nama jemaat dan pengurus ibadah KTM. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.